Bapak, Ibu guru dan karyawan SMA Bagri 1 Yogyakarta yang kami hormati, dan secara khusus anak-anakku, peserta didik kelas 10, 11, 12 SMA Bagri 1 Yogyakarta yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat pagi, salam, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya serta anak-anakku selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tetap bisa beraktivitas dengan baik. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan kasih karunia, berkat, pemeliharaan, dan seluruh hal yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Karena itu saya mengajak kita semuanya untuk terus bisa mengucapkan ucapan syukur ini melalui berbagai aktivitas dan seluruh tingkah laku kita. Hidup adalah ucapan syukur. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, hari ini adalah tanggal 28 Oktober. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang ke-92. Peristiwa Sumpah Pemuda sungguh sangat menjadi momentum penting dalam perjalanan perjuangan bangsa Indonesia. Kita tahu persis bahwa bangsa ini bertahun-tahun lamanya dijajah oleh kolonialisme, oleh negara lain. Dan bertahun-tahun itu juga bangsa ini berupaya untuk melepaskan diri dari penjajahan. Tetapi ternyata tidak mudah. Perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan tidak membawa hasil. Kemudian baru kita merasakan sebuah perubahan ketika pada tahun 1908 ada peristiwa berdirinya berbagai organisasi yang kita sebut sebagai era kebangkitan nasional. Era kebangkitan nasional menyadarkan kepada bangsa kita bahwa untuk bisa memerdekakan diri, untuk bisa menjadi sebuah negara, tentu butuh komitmen, butuh persatuan. Karena itulah melalui organisasi-organisasi pemuda yang berdiri saat itu, mulai digalang bagaimana membangun solidaritas, bagaimana membangun kesadaran untuk berorganisasi. Dan melalui organisasi itulah tumbuh berkembang kesadaran untuk bersatu. Karena itulah kemudian pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 diselenggarakan Kongres Pemuda Indonesia. Disitulah kemudian lahir sebuah komitmen, statement pemuda seluruh Indonesia yang menyatakan diri sebagai satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Tentu peristiwa ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Momentum penting dalam tahap-tahap perkembangan dan perjuangan bangsa Indonesia. Karena kita yakin tanpa persatuan itu tidak akan pernah mungkin kita menjadi merdeka. Kalau tadi saya sebut bahwa di awal-awal kita berjuang, itu lebih didorong karena adanya perasaan senasib, maka kemudian melahirkan kebangkitan nasional dan sesudahnya melahirkan tahap baru lagi namanya Sumpah Pemuda. Dan karena Sumpah Pemuda itu, maka lahirlah kemerdekaan Republik Indonesia. Itulah tahap-tahap persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Dan itu tidak bisa dipisahkan satu persatu. Kemerdekaan tidak mungkin terjadi tanpa peristiwa Sumpah Pemuda. Dan Sumpah Pemuda juga tidak akan pernah ada tanpa adanya rasa kebangkitan dan kesadaran dari bangsa kita. Dan kebangkitan nasional itu juga tidak mungkin ada atau tidak mungkin terwujud kalau tidak didorong oleh perasaan senasib dari bangsa Indonesia. Itulah tahap-tahap yang sudah terjadi
dalam perjalanan bangsa Indonesia. Nah, sekarang ini kita sudah ada di dalam alam kemerdekaan. Tentu kita harus hidup penuh sukacita, mensyukuri itu semuanya, tetapi sekaligus terpanggil untuk bagaimana mengisi hari-hari kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Saat ini kita berada dalam situasi dan kondisi yang memprihatinkan akibat pandemi COVID-19. Tentu sebagai bangsa, ini menjadi pelajaran kita bersama dan memanggil hati nurani kita masing-masing, agar dengan demikian kita punya kesadaran. Makna Sumpah Pemuda kembali kita rasakan, kembali kita hayati, dan kita aplikasikan untuk membangun persatuan keluar dari persoalan COVID-19 ini. Itulah kemudian tema Hari Sumpah Pemuda tahun ini adalah bersatu bangkit. Artinya apa? Kita terus menggalang dan menumbuhkan semangat untuk bersatu dalam menghadapi seluruh persoalan bangsa ini, kesulitan bangsa ini. Dan kita harus meyakini bahwa kita bisa bangkit, bahwa kita mau bangkit keluar dari persoalan-persoalan bangsa ini. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang kami cintai, kami banggakan, kita juga sadar bahwa sekarang ini nilai-nilai persatuan kadang-kadang mengalami persoalan, mengalami penurunan. Tidak sedikit kita melihat fenomena realita di tengah-tengah masyarakat, justru ada perpecahan-perpecahan di antara anak bangsa. Politik identitas muncul berkepanjangan. Ada komunitas kelompok yang justru merasa ingin hidup sendiri dan tidak mau menerima konsep pluralistis, tidak mau melihat konsep kemajemukan. Maka tidak heran ada komunitas, kelompok, atau orang yang kemudian seakan-akan ingin memusuhi saudaranya sendiri. Kita melihat ada pertikaian di antara anak bangsa hanya karena masalah agama, masalah suku, masalah budaya, yang tentu itu semuanya mestinya sudah selesai ketika 92 tahun yang lalu anak bangsa Indonesia mengikrarkan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Jadi kalau sekarang ini masih ada orang mempersoalkan kemajemukan, sungguh itu menjadi sebuah keprihatinan. Kemajemukan adalah sebuah keniscayaan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Justru itulah kita menjadi indah. Bukankah pelangi indah itu karena warna-warni? Coba kalau pelangi itu hanya satu warna merah saja, atau biru saja, tentu kita melihatnya menjadi bosan dan tidak indah. Kemajemukan, perbedaan adalah sesuatu yang indah. Dan keindahan itu menjadi nyata ketika kita bisa bersatu di seluruh anak bangsa Indonesia ini. Karena itulah pada kesempatan kita memperingati Hari Sumpah Pemuda ini, saya mengajak kepada seluruh warga SMA Baburi 1 Yogyakarta. Mari kita tingkatkan rasa persatuan dan kesatuan kita. Mari coba kita hayati kemajemukan ini sebagai sesuatu yang indah dan memang harus kita hadapi dan kita lakukan. Karena kemajemukan ini adalah karunia Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan, saudara, ketika wajah orang itu semuanya sama. Saya juga tidak bisa bayangkan kalau muka saya, mata saya bentuknya seperti hidung, mulut saya seperti hidung, telinga saya seperti hidung. Jangan-jangan saya makhluk aneh. Karena itulah Tuhan ciptakan hidung, mata, telinga, mulut dengan fungsi yang berbeda dan bentuk yang berbeda. Tetapi kemudian ada dalam satu kesatuan kepala saya, maka menjadi indah. Demikian kita semuanya. Karena itulah Bapak, Ibu, dan anak-anakku, ayo bareng-bareng dan terus kita membangun semangat untuk bersama-sama melihat Indonesia
yang majemuk ini menjadi sesuatu yang indah dan perlu kita syukuri terus-menerus. Jangan hiraukan kalau ada ajakan-ajakan untuk memecah belah bangsa ini. Jangan ikuti ajaran-ajaran yang hanya mementingkan kepentingan satu kelompok, satu golongan saja. Tapi mari kita berpikir kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, khususnya anak-anakku, di saat kita merayakan Hari Sumpah Pemuda ini, memang sebaiknya kita kembali merenungkan makna peristiwa 92 tahun yang lalu. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Biarlah itu terus menggelora dalam hati kita masing-masing. Tidak perlu kemudian kita mempersoalkan agama apa, suku apa, kamu dari daerah mana. Untuk apa itu semua? Kecuali itu dalam rangka untuk memahami dan mencintai, bukan untuk meminggirkan atau membenci. Politik identitas tidak berlaku dan tidak zamannya lagi kita ikuti. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, demikian pesan-pesan saya dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun ini. Dan saya mengajak juga, mari nanti pukul 11 sempatkan diri melihat TVRI untuk mengikuti upacara Sumpah Pemuda secara virtual langsung dari Jakarta. Saya mengajak seluruh warga untuk ikut menyaksikan bersama-sama dan mengambil makna dari peristiwa Sumpah Pemuda itu. Sekali lagi, semangat bersama untuk bangkit, memecahkan masalah dan meninggalkan masalah bangsa, kita pegang bersama-sama. Bersatulah Indonesia, jayalah Indonesia. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati.